Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil resume buku yang berjudul Pelayanan Publik Berbasis Regional Kompleks Analisis yang ditulis oleh Suryo Hadiwijoyo dan Fahima Diah Anissa. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Oke teman-teman, saya Ria Amanda Jati Sinaga. Di sini saya akan menjelaskan mengenai asas penyelenggaraan pemerintah daerah terkait 3 konsep. Yang pertama ada sentralisasi, yang kedua ada desentralisasi, yang ketiga ada dekontralisasi dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia. Oke teman-teman, kita masuk yang pertama yaitu ada sentralisasi. Jadi sentralisasi ini adalah yang merujuk pada praktek di mana pemerintah pusat memiliki kontrol yang kuat atas pemerintahan daerah, termasuk dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, seperti kesehatan, pendidikan, dan juga keuangan. Asas penyelenggaraan pemerintah daerah dalam konsep ini yaitu sentralisasi ini seringkali dianggap sebagai cara untuk memastikan konsistensi dan juga efisiensi dalam pengambilan keputusan. Meskipun hal ini bisa menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam pengelolaan sumber daya lokal. Kita lanjut kepada konsep yang kedua, yaitu ada desentralisasi. Nah, jadi desentralisasi ini merupakan proses di mana otoritas dan kekuasaan pemerintah dialihkan dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah atau wilayah. Nah, hal ini memungkinkan pemerintah daerah memiliki wewenang untuk mengelola berbagai aspek kehidupan masyarakat di wilayah mereka. Tujuan desentralisasi ini adalah untuk melibatkan masyarakat dalam pengambilan keputusan, meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan sumber daya, dan juga memungkinkan pemerintah pusat untuk lebih menyesuaikan kebutuhan dan kondisi lokal pada daerah mereka. Oke teman-teman, kita lanjut kepada konsep yang terakhir, yaitu ada dekonsentralisasi. Oke, jadi dekonsentralisasi ini adalah proses yang lebih ekstrim dibandingkan dengan desentralisasi, yang dimana otoritas dan kekuasaan pemerintah ini dialihkan dari pusat ke daerah atau ke wilayah dengan tingkat yang lebih sangat tinggi. Tujuan dari dekonsentralisasi ini adalah untuk memberikan pemerintahan daerah kebebasan yang lebih besar dalam pengambilan keputusan dan pengelolaan sumber daya. Dengan harapan ini akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan juga kualitas pelayanan publik. Jadi teman-teman, di negara kita sendiri atau di Indonesia telah dalam praktiknya telah mengimplementasikan berbagai tingkat desentralisasi dan juga dekonsentralisasi dalam pemerintahan daerahnya dengan bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan publik dan juga kesejahteraan masyarakat. Oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai konsep sentralisasi, desentralisasi, dan juga dekonsentralisasi. Selanjutnya rekan saya akan memberikan contoh mengenai konsep-konsep yang sudah saya jelaskan tadi. Saya Ria Amanda, terima kasih. Dalam sistem sentralisasi, pelayanan publik biasanya diselenggarakan oleh pemerintah pusat atau lembaga-lembaga pemerintah yang berada di tingkat nasional. Contoh pelayanan publik dalam sistem ini yaitu yang pertama pendaftaran kependudukan, yang dimana pemerintah pusat menyelenggarakan layanan pendaftaran pendudukan dan pencatatan sipil secara nasional melalui kantor catatan sipil di berbagai wilayah. Ini mencakup penerbitan kartu identitas penduduk, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen administrasi kependudukan lainnya. Yang kedua, pelayanan pajak. Pemerintah pusat bertanggung jawab atas pemungutan dan penagihan pajak termasuk pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak lainnya, yang biasanya diselenggarakan melalui Direktorat Jenderal Pajak dan kantor pajak di seluruh Indonesia. Yang ketiga, pelayanan kesehatan.
Meskipun pelayanan kesehatan umumnya diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat juga menyediakan pelayanan kesehatan melalui rumah sakit pusat, klinik-klinik kesehatan milik negara, dan program-program kesehatan nasional seperti program vaksinasi dan program pengendalian penyakit menular. Yang keempat, pendidikan. Pemerintah pusat menyelenggarakan pendidikan tingkat nasional, termasuk pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Ini mencakup pembangunan dan pengelolaan sekolah-sekolah negeri, universitas negeri, dan lembaga pendidikan lainnya di seluruh Indonesia. Yang kelima, keamanan dan pertahanan, di mana pemerintah pusat bertanggung jawab atas keamanan nasional dan pertahanan negara, mencakup penyelenggaraan kepolisian, keamanan perbatasan, dan angkatan bersenjata untuk melindungi kedaulatan dan keamanan Indonesia. Dari contoh-contoh tersebut, dapat digambarkan bagaimana pelayanan publik dalam sistem sentralisasi cenderung diselenggarakan secara terpusat oleh pemerintah pusat atau lembaga-lembaga nasional dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan secara konsisten untuk seluruh negara. Selanjutnya, contoh pelayanan publik dalam sistem desentralisasi yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah atau otoritas lokal di tingkat kabupaten, kota, atau provinsi. Contoh-contoh pelayanan publik di sistem desentralisasi yang pertama, pelayanan kesehatan, yang dimana pemerintah daerah menyelenggarakan layanan kesehatan melalui puskesmas, rumah sakit daerah, fasilitas kesehatan lainnya, serta program-program kesehatan masyarakat seperti imunisasi, pencegahan penyakit, dan promosi kesehatan. Yang kedua, pendidikan. Pemerintah daerah menyelenggarakan pendidikan dasar dan menengah melalui pembangunan dan pengelolaan sekolah-sekolah di wilayah mereka. Yang ketiga, pelayanan sosial. Pemerintah daerah menyediakan berbagai program bantuan sosial seperti program keluarga harapan, bantuan pangan, bantuan pendidikan, dan bantuan sosial lainnya. Yang keempat, pelayanan infrastruktur. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur publik seperti jalan raya, jembatan, dan juga sarana transportasi umum. Yang kelima, pendaftaran kependudukan dan pencatatan sipil, yang dimana pemerintah daerah menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan seperti penerbitan kartu identitas penduduk, akta kelahiran, akta kematian, dan dokumen administrasi lainnya. Dari contoh tersebut dapat dilihat bagaimana pelayanan publik dalam desentralisasi diselenggarakan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat lokal, sehingga memberikan fleksibilitas dan kesempatan bagi otoritas lokal untuk menyesuaikan layanan dengan kondisi dan prioritas wilayah mereka. Selanjutnya dalam sistem dekonsentrasi. Pelayanan publik dalam sistem ini biasanya diselenggarakan oleh unit-unit pelaksana teknis yang berada di bawah kendali pemerintah pusat atau instansi pusat yang memiliki kewenangan di tingkat lokal. Contoh-contoh pelayanan publik dalam sistem ini yaitu yang pertama dalam pelayanan kesehatan, di mana instansi kesehatan pusat mendekonsentrasikan layanan kesehatan melalui puskesmas atau klinik-klinik kesehatan yang berada di berbagai wilayah. Mereka menyelenggarakan program-program kesehatan seperti imunisasi, pemeriksaan kesehatan, dan pengobatan dasar. Yang kedua, pendidikan, di mana Departemen Pendidikan Pusat mendekonsentrasikan layanan pendidikan melalui sekolah-sekolah negeri yang berada di berbagai daerah. Mereka menyelenggarakan program-program pendidikan seperti peningkatan mutu sekolah dan juga pelatihan guru. Yang ketiga, pelayanan sosial, di mana instansi sosial pusat mendekonsentrasikan layanan sosial seperti program bantuan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan anak. Yang keempat, pelayanan administrasi. Instansi pemerintah pusat yang terkait dengan administrasi publik mendekonsentrasikan layanan administrasi seperti pendaftaran kependudukan, perizinan, dan pelayanan informasi. Mereka menyediakan layanan tersebut melalui kantor-kantor yang tersebar di berbagai wilayah. Yang kelima, infrastruktur. Departemen Pekerjaan Umum Pusat mendekonsentrasikan layanan infrastruktur seperti pembangunan dan pemeliharaan jalan raya, jembatan, dan fasilitas publik lainnya. Mereka menyelenggarakan proyek-proyek tersebut dengan memperhatikan kebutuhan infrastruktur di tingkat lokal. Dari contoh-contoh tersebut, dapat digambarkan bagaimana pelayanan publik dalam sistem dekonsentrasi memberikan koordinasi dan pengawasan yang lebih baik dari pemerintah pusat terhadap pelaksanaan program-program dan kebijakan
publik di tingkat lokal. Jadi, dapat disimpulkan perbedaan utama antara ketiga sistem tersebut terletak pada lokasi pengambilan keputusan, tanggung jawab pelaksanaan layanan, tingkat fleksibilitas dalam menyesuaikan layanan dengan kebutuhan lokal, dan tingkat kontrol dari pemerintah pusat. Baik, materi selanjutnya adalah konsep pelayanan publik. Pelayanan publik merujuk pada pemerintah atau lembaga publik dalam menyediakan layanan kepada masyarakat secara langsung ataupun tidak langsung. Ini mencakup layanan kesehatan, pendidikan, keamanan, infrastruktur, dan administrasi pemerintah. Pelayanan publik ini sangat penting untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat itu terpenuhi, seperti kebutuhan kesehatan, pendidikan, keamanan, infrastruktur, dan administrasi pemerintah dengan mudah dan tanpa hambatan. Ini juga berkontribusi langsung dalam peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Selain itu, pelayanan publik yang berkualitas dapat membantu membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Jika masyarakat sudah merasa bahwa kebutuhan dan aspirasi mereka itu terpenuhi, maka pemerintah akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat, dan masyarakat akan selalu mendukung program dan kebijakan dari pemerintah, dan masyarakat dapat berpartisipasi aktif dalam proses demokratis. Jadi, secara menyeluruh, pelayanan publik ini bukan hanya tentang pemerintah memberikan pelayanan kepada masyarakat, tetapi untuk membangun hubungan yang baik antara masyarakat dan pemerintah. Adapun aspek-aspek yang harus diperhatikan dalam pelayanan publik, yang pertama ada kepuasan pengguna. Sebagai pelayan publik yang baik, kita harus memastikan bahwa segala kebutuhan masyarakat itu terpenuhi. Dengan kepuasan yang tinggi, kepercayaan masyarakat itu juga akan meningkat terhadap pelayanan publik dan pemerintah. Yang kedua, aksesibilitas. Pelayanan publik harus menyediakan layanan yang mudah diakses oleh semua kalangan masyarakat tanpa terkecuali. Ini mencakup akses fisik, finansial, dan teknologi. Yang ketiga, ada keterbukaan dan transparansi. Pelayan publik harus memberikan informasi yang jelas, mudah diakses tentang pelayanan publik. Ini juga mencakup pengambilan keputusan dan penggunaan dana publik. Yang keempat, partisipasi masyarakat. Pelayanan publik harus mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dalam pelayanan publik agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat itu tercermin dalam penyediaan layanan. Yang kelima, ada efisiensi dan efektivitas. Pelayanan publik itu harus dilaksanakan dengan menggunakan sumber daya yang tersedia dengan baik agar dapat tercapainya tujuan dengan maksimal. Dan yang terakhir itu ada aksesibilitas. Pelayan publik harus dapat bertanggung jawab terhadap layanan yang diberikan serta siap menerima segala konsekuensi jika terjadi penyimpangan dan ketidakpatuhan. Dengan memperhatikan aspek-aspek ini, pemerintah dan lembaga publik dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik jadi jauh lebih baik lagi. Sekian tentang konsep pelayanan publik. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang contoh pelayanan publik, yaitu ada 7. Yang pertama, pelayanan kesehatan, yaitu rumah sakit atau puskesmas yang memberikan layanan medis yang ramah, efisien, dan berkualitas kepada pasien. Yang kedua, pelayanan pendidikan, yaitu sekolah-sekolah yang memberikan akses pendidikan yang layak dan berkualitas kepada siswa, termasuk pemberian bantuan dan perhatian kepada siswa yang membutuhkannya. Yang ketiga, pelayanan transportasi, yaitu sistem transportasi umum yang handal, tepat waktu, dan nyaman bagi masyarakat umum. Yang keempat, pelayanan administrasi, yaitu kantor pemerintah layanan administrasi seperti pembuatan dokumen, pendaftaran, atau informasi publik dengan efisien dan transparansi.
Yang kelima, pelayanan keamanan, yaitu polisi atau badan keamanan yang memberikan perlindungan dan penegakan hukum secara adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Yang keenam, pelayanan sosial, yaitu program-program bantuan sosial yang efektif dan tepat sasaran bagi masyarakat yang membutuhkannya. Yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pelayanan lingkungan, yaitu program-program pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan dan upaya-upaya untuk menjaga kebersihan lingkungan. Pelayanan publik yang baik ditandai dengan keadilan, transparansi, responsibilitas, dan efisiensi dalam memenuhi kebutuhan dan hak-hak masyarakat. Baik, terima kasih. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pelayanan di bidang kesehatan dengan membahas model implementasi pelayanan publik berbasis regional kompleks analisis. Baiklah, langsung saja. Yang pertama kita akan membahas Puskesmas Ujung Tombak Pelayanan Kesehatan Dasar. Di poin pertama kita akan membahas kesehatan sebagai hak dasar. Pembangunan kesehatan ditunjukkan untuk meningkatkan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang. Dalam rangka mewujudkan kesehatan yang optimal, di mana hal ini merupakan salah satu unsur untuk kesejahteraan umum. Kemajuan yang pesat dalam pembangunan kesehatan menyebabkan masyarakat akan hak dan kewajiban dalam bidang kesehatan bertambah. Terdapat 5 hak asasi manusia yang universal, yaitu hak untuk menentukan diri sendiri, manusia untuk perlindungan rahasia pribadi, hak untuk mendapatkan, dan dokter meningkatkan bahwasanya hak asasi manusia berhubungan, misalnya dokter dan pasien dalam aspek hukum maupun kehidupan sehat. Ada beberapa hak instrumen dalam kesehatan yaitu instrumen internasional dan instrumen nasional. Hak kesehatan adalah hak asasi manusia yang melekat pada diri manusia sejak ia lahir, dan bukan karena pemberian dari negara. Makna atas kesehatan tersebut yaitu pemerintah harus memungkinkan bagi setiap individu untuk tetap hidup sehat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pelayanan di bidang kesehatan, yaitu yang pertama faktor sarana kesehatan, yang kedua faktor geografis, yang ketiga faktor finansial atau keuangan, dan yang keempat faktor kualitas. Di poin kedua kita akan membahas pusat kesehatan masyarakat atau biasa yang kita sebut dengan puskesmas. Baiklah, puskesmas merupakan pusat pelayanan kesehatan dasar yang sangat penting di Indonesia. Puskesmas merupakan unit yang strategis dalam mendukung terwujudnya perubahan status kesehatan masyarakat menuju peningkatan derajat kesehatan yang optimal. Puskesmas juga merupakan organisasi fungsional yang menyelenggarakan upaya kesehatan yang bersifat menyeluruh, terpadu, merata, dapat diterima, dan dapat dijangkau oleh seluruh masyarakat. Di poin ketiga, yaitu ada penentuan lokasi puskesmas. Terdapat 2 persyaratan, yaitu yang pertama harus geografis, dan yang kedua aksesibilitas. Di poin B ini kita akan membahas tentang terminal dan pelayanan transportasi publik. Yang pertama yaitu ada konsep transportasi publik, yang kedua yaitu konsep terminal, yang ketiga ada model penentuan lokasi terminal umum. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Padia Ridwana Alfi
dengan NIM 2301114046. Di sini saya akan menjelaskan tentang pelayanan administrasi terpadu kecamatan atau yang disingkat dengan PATEN. Dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat secara profesional, transparan, efektif, dan efisien sebagai tolak ukur terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Nah, bagi percepatan reformasi birokrasi di daerah, dalam mewujudkannya itu memerlukan tata kelola pemerintahan daerah yang baik atau good local governance untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Nah, oleh karena itu, daerah diharapkan mampu memiliki prakarsa dalam meningkatkan pelayanan publik sehingga posisi pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik itu berubah dari dilayani menjadi melayani. Sehingga peningkatan pelayanan publik di daerah ini dapat dilakukan dengan optimalisasi peran kecamatan gitu. Nah, pada dasarnya kondisi wilayah yang letak geografisnya ini sulit untuk dijangkau, terutama karena daerah tersebut berada di daerah terpencil dan akses transportasi yang sulit. Nah, kecamatan yang dipimpin oleh seorang camat perlu diperkuat dari aspek sarana, prasarana, sistem administrasi, keuangan, dan kewenangan di bidang pemerintahan. Nah, untuk itu camat wajib melaksanakan kewenangannya. Nah, dengan terbitnya peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan sepatutnya meningkatkan semangat dari camat dan aparatur kecamatan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal. Nah, dalam penyelenggaraan otonomi ini mengingat posisi strategisnya, maka camat itu perlu lebih aktif lagi dalam upaya mengoptimalkan pelaksanaan tugasnya. PATEN atau pelayanan administrasi terpadu kecamatan adalah penyelenggaraan pelayanan publik di kecamatan yang proses pengelolaannya mulai dari permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen ini dilakukan dalam satu tempat melalui satu loket pelayanan. Nah, warga cukup menyerahkan berkas ke petugas meja atau loket pelayanan, lalu warga menunggu duduk sejenak, kemudian nanti dipanggil untuk menerima dokumen yang sudah selesai tadi. Nah, setelah itu melakukan pembayaran. Nah, pembayaran di sini maksudnya bila ada tarif saja ya yang harus dibayar. Nah, pembayaran biaya pelayanan pun dilakukan dan dicatat secara transparan karena semua tercatat dan akan dilaporkan. Nah, selain itu, persyaratan untuk memperoleh pelayanan ini, besarnya biaya dan waktu untuk memproses pun ada standarnya. PATEN ini diselenggarakan dengan maksud untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat yang secara kondisi geografis daerah akan lebih efektif dan efisien dilayani melalui kecamatan. Nah, untuk mewujudkan kecamatan sebagai pusat pelayanan tersebut, maka syarat yang harus dipenuhi adalah adanya pelimpahan sebagian wewenang dari bupati kepada camat. Nah, dengan demikian, pelayanan yang dilakukan oleh kecamatan tadi menjadi lebih berkualitas, mudah, murah, cepat, serta transparan. PATEN ini diselenggarakan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, peningkatan kualitas pelayanan ini terutama terlihat dari aspek waktu dan juga biaya pelayanan. Nah, melalui penyelenggaraan PATEN ini, lokasi kecamatan jelas lebih dekat, relatif mudah dijangkau oleh masyarakat bila dibandingkan dengan ibu kota, kabupaten, dan waktu yang diperlukan juga menjadi lebih sedikit. Kecamatan dapat menyelenggara PATEN setelah memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu ada 3. Yang pertama, persyaratan substantif, yang kedua persyaratan administratif, dan ketiga persyaratan teknis. Nah, bila ketiga syarat itu telah dipenuhi, maka kecamatan itu dapat menyelenggarakan PATEN. Baik, yang pertama adalah persyaratan substantif. Nah, persyaratan utama untuk menyelenggarakan PATEN adalah persyaratan substantif,
yaitu adanya pendelegasian atau pelimpahan sebagian wewenang bupati kepada camat. Nah, wewenang yang dilimpahkan itu meliputi bidang perizinan dan non-perizinan. Nah, pelimpahan wewenang ini menjadi persyaratan substantif. Hal tersebut diperjelas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan yang terdapat pada Pasal 15 Ayat 2 yang menyatakan selain tugas umum pemerintahan, camat melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati. Persyaratan berikutnya untuk menyelenggarakan paten adalah syarat administratif, yaitu berupa standar pelayanan dan uraian tugas dari personil kecamatan. Nah, standar pelayanan ini adalah tolak ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan dan acuan penilaian kualitas paten sebagai penyelenggara ataupun pemberi layanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur. Nah, standar pelayanan ini sekurang-kurangnya itu berisi jenis-jenis pelayanan yang dilaksanakan oleh kecamatan, persyaratan untuk mendapatkan pelayanan, serta proses atau prosedur pelayanan. Persyaratan terakhir untuk penyelenggaraan paten adalah persyaratan teknis yang meliputi sarana prasarana dan pelaksanaan teknis dari paten tersebut. Sarana dan prasarana dari paten ini adalah sebagai berikut. Yang pertama ialah tempat piket. Tempat ini biasanya berupa meja yang berada di bagian depan atau bagian yang mudah terlihat dari kantor kecamatan. Yang kedua itu adalah loket atau meja pendaftaran. Nah, setiap kecamatan dapat memilih untuk menerapkan paten dengan menggunakan meja atau menggunakan loket. Ini disesuaikan dengan kondisi dan sarana yang tersedia. Nah, yang ketiga adalah tempat pemrosesan berkas. Nah, di tempat ini berkas permohonan dan persyaratannya dipelajari dan dilakukan validasi oleh kepala seksi pelayanan atau seksi yang membidangi pelayanan tersebut. Nah, setelah validasi, berkas dilanjutkan ke tempat pengolahan data dan informasi. Yang keempat itu tempat pengolahan data dan informasi. Nah, berkas yang sudah divalidasi ini oleh petugas operator komputer kemudian dicetak format dokumennya dan diberikan penomoran. Yang kelima itu tempat finansial proses. Nah, dokumen yang sudah dicetak dan diberi nomor ini kemudian dikirim kembali ke kepala seksi pelayanan untuk dikoreksi dan diparaf. Nah, setelah itu dokumen ini dilanjutkan ke sekretaris kecamatan. Nah, kemudian sekcam ini melakukan pemeriksaan akhir dan memberikan paraf persetujuan. Nah, selanjutnya dokumen ini diserahkan ke camat untuk ditandatangani. Yang keenam, ruang tunggu. Nah, selama dokumen yang dimohonkan diproses, warga dapat menunggu di ruang tunggu. Nah, ruang tunggu ini sebaiknya memiliki kursi dan perlengkapan lainnya. Yang ketujuh itu tempat penyerahan dokumen. Setelah dokumen ini ditandatangani, maka dokumen ini dikirimkan ke tempat penyerahan dokumen untuk selanjutnya diserahkan kepada warga. Dan yang kedelapan, tempat pembayaran. Nah, bila dokumen yang dimaksudkan memerlukan biaya atau tarif pelayanan, maka warga membayar di tempat pembayaran sesuai dengan jumlah yang sudah ditentukan oleh standar pelayanan. Nah, biaya pelayanan ini dicatat untuk setiap pembayarannya. Yang kesembilan itu tempat penanganan pengaduan. Bila dalam proses pelayanan warga merasa tidak puas atas pelayanan yang diberikan oleh petugas paten, warga ini dapat menyampaikan pengaduannya baik secara lisan maupun tertulis. Nah, yang ke-10 itu perangkat pendukung lainnya. Nah, salah satu perangkat pendukung yang penting adalah sistem informasi untuk memudahkan warga untuk mengetahui semua informasi di kecamatan. Berbagai informasi itu dapat berbentuk papan informasi, brosur, ataupun spanduk. Pejabat penyelenggara paten. Yang pertama, camat penanggung jawab atas penyelenggara paten memiliki tugas-tugas sebagai berikut.
Yang pertama, mengkoordinasi dan mengendalikan penyelenggaraan paten. Yang kedua, menyiapkan rencana dan anggaran biaya. Yang ketiga, menetapkan pelaksanaan teknis. Dan yang terakhir, mempertanggungjawabkan paten kepada bupati. Yang kedua, sekretaris kecamatan atau sekcam mempunyai tugas untuk melakukan penatausahaan administrasi paten dan pelaksanaan tugasnya sekretariat. Dan yang terakhir, yang ketiga, itu kepala seksi yang membidangi pelayanan administrasi yang memiliki tugas melaksanakan teknis pelayanan paten. Baik, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya adalah pelayanan publik di perbatasan. Pengertian perbatasan. Nah, perbatasan secara umum adalah sebuah garis demarkasi antara dua negara yang berdaulat. Pada awalnya, perbatasan sebuah negara atau status border dibentuk dengan lahirnya negara. Perbatasan sebagai beranda depan negara. Cakupan wilayah Indonesia tercantum di dalam Peraturan Perundang-undangan Pasal 25A UUD 1945. Dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan haknya ditetapkan dengan undang-undang. Berikutnya, isu strategi pengolahan perbatasan negara. Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau disebut juga dengan PKSN adalah kawasan perkotaan yang ditetapkan untuk mendorong pengembangan kawasan perbatasan negara. Dalam pengolahan perbatasan negara, sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional atau PKSN, terdapat beberapa isu strategis yang muncul pada rencana induk pengolahan perbatasan negara tahun 2015 sampai 2019, di mana pengelompokan tersebut disesuaikan dengan kriteria PKSN, yakni yang pertama adalah PKSN sebagai pos pemeriksaan lintas, yang kedua adalah PKSN sebagai pintu gerbang nasional, yang ketiga PKSN sebagai simpul utama transportasi, dan yang keempat adalah PKSN sebagai pusat pertumbuhan ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa contoh pelayanan di perbatasan. Yang pertama itu ada imigrasi. Maksud di sini adalah penanganan dan pemeriksaan dokumen keimigrasian seperti paspor dan visa. Yang kedua ada bea cukai. Maksud di sini adalah pemeriksaan dan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk dan keluar. Contohnya pemeriksaan terhadap barang-barang impor untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan bea cukai. Yang ketiga ada karantina pertanian. Maksud di sini adalah pemeriksaan terhadap produk pertanian atau hewan yang masuk atau keluar dari suatu negara. Tujuannya untuk mencegah penyebab terjadinya penyakit hewan dan petani tersebut demi keamanan. Dan yang terakhir ada keamanan. Maksud di sini adalah penjagaan dan pengawasan terhadap perbatasan untuk mencegah ancaman seperti narkotika dan penyelundupan senjata. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itu saja yang bisa kami sampaikan tentang resume buku pelayanan publik berbasis regional kompleks analisis. Jika ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Kami kelompok 2 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.